kita naikkan pujian Aku Anak Terang. Aku
setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Let's pray together. 1, 2, 3. Lord Jesus, we thank you for today. It's time for us to listen your words. Bless us, bless our teachers, and bless our friends. In the name of Jesus, we pray. Haleluya. Amen. Halo anak-anak semuanya. Bertemu lagi dengan Miss Novi. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang karakter kemurahan hati. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita bersama-sama menghafalkan karakter murah hati ya. Ikutin Miss ya. Baik, ikutin Miss. Kemurahan hati adalah menyadari bahwa saya adalah orang yang dipercayakan atas segala milik saya dan menggunakannya untuk tujuan yang terbaik. Kita akan belajar tentang karakter murah hati dari seekor burung undan. Burung undan merupakan unggas terbesar. Sepanjang hidupnya, untuk bertahan hidup, burung undan terus-menerus harus berkorban. Contohnya, ketika anak-anaknya mulai tumbuh, dia akan memberikan makanan untuk anak-anaknya. Ketika dia mencari makan untuk anak-anaknya, burung undan rela memberi juga kepada burung-burung yang lainnya. Ketika mulut burung undan penuh dengan ikan-ikan, banyak sekali burung-burung yang lain yang berniat untuk mengambil bahkan mencuri ikan yang ada di dalam mulut burung undan. Tetapi burung undan tidak pernah menyerang bahkan membalas burung-burung yang lain. Ketika induk burung undan sedang mengerami telur, banyak juga burung-burung yang lain hendak mencuri, hendak merampas telur burung undan. Tetapi burung undan tidak pernah membalas bahkan menyerang. Nah, anak-anak, bukan cuma itu saja. Ketika burung undan mencari pasangannya atau temannya, dia akan melakukan penghormatan ketika dia bertemu dengan burung undan lainnya. Dia akan mengangkat lehernya dan mengepakkan sayapnya. Dan ketika burung undan lain datang, dia akan menundukkan kepalanya memberi penghormatan. Nah, ketika burung undan yang lain melihat burung undan ini memberi penghormatan, mereka akan merasakan bahwa dia diterima oleh burung undan tersebut. Bukan hanya itu, burung undan juga memberikan perlindungan. Saat sinar matahari yang sangat terik menyinari anak-anak burung undan yang baru menetas, maka burung undan secara jantan akan mengepakkan sayapnya, membuka sayapnya seolah-olah menjadi payung berbulu, menutupi anak-anaknya yang baru saja menetas. Kenapa ya? Iya, supaya anak-anaknya tidak terbakar kena matahari. Kan bulu-bulunya belum tumbuh dengan sempurna. Ketika telurnya belum menetas pun, burung undan akan berdiri
sekitar telur-telur itu. Dia melindungi telur-telurnya supaya tidak matang kena sinar matahari. Burung undan memberikan perlindungan kepada anak-anaknya. Bahkan untuk memberi makan anak-anaknya, undan akan menelan ikan-ikan di dalam mulutnya dan mencernanya dahulu lebih banyak. Nah, ketika anak-anaknya mau makan, anak burung undan akan memasukkan kepalanya ke dalam mulut induknya dan mengambilnya langsung dari mulut induknya. Nah, anak-anak burung undan ini, anak-anak burung undan itu sangat banyak makannya. Sebab itu ketika mereka setelah selesai makan, seringkali berat badan mereka jadi bertambah. Sama seperti kita, kalau kita banyak makan, berat badan kita juga bertambah. Nah, anak-anak burung undan juga sangat bermurah hati, bukan hanya untuk anak-anaknya, juga untuk sesama burung undan yang lainnya. Nah, dari sini para nelayan sering sekali menangkap satu ekor burung undan, lalu mereka akan mengikatnya di tiang dan meletakkannya di tepi sungai. Ketika burung undan yang lain terbang dan melihat temannya diikat di tiang, maka burung-burung undan yang lagi terbang itu akan kembali dan mencari makan, menangkap ikan untuk memberikan makan kepada burung undan yang sedang terikat ini, anak-anak. Mereka akan datang terbang dan menjatuhkan ikan dekat dengan temannya yang terikat di tiang. Dari situ, para nelayan tidak susah-susah lagi menangkap ikan. Tinggal tangkap burung undan satu, lalu diikat, maka burung undan yang lainnya akan datang membawa ikan kepada para nelayan. Yang terakhir, burung undan melakukan kebaikan untuk membalas kejahatan. Ketika burung undan mencari makan, dia akan menyelam ke dalam air sambil membuka mulutnya di dalam air dan menangkap ikan-ikan yang ada. Anak-anak tahu dia bisa berapa banyak menampung air di dalam mulutnya? 2 galon, anak-anak. Bayangkan 2 galon itu banyak sekali ya. 2 galon air dan ikan yang banyak dia tampung di dalam mulutnya. Ketika dia sudah menangkap ikan-ikan itu, dia akan terbang membawa pulang. Dan dalam perjalanan pulang, banyak sekali burung-burung yang lain, terutama burung camar, akan dengan paksa mencuri mengambil ikan yang ada di dalam mulut burung undan. Tapi burung undan tidak pernah membalas maupun menyerang burung camar. Dia tetap terbang membawa makanan yang ada di mulutnya kepada anak-anaknya. Nah, anak-anak, kita dapat belajar dari burung undan yang selalu bermurah hati. Pertama, burung undan akan memberikan penghormatan ketika dia bertemu temannya, bertemu pasangannya. Dia akan memberikan hormat, seolah-olah dia berkata, apa yang bisa aku bantu? Yang kedua, burung undan memberi tanpa mengharap kembali. Ketika dia membawa makanan, ikan-ikan yang ada di dalam mulutnya yang banyak itu, ketika dia terbang membawanya, ada apa tadi? Ya, burung camar yang berusaha untuk mengambil. Tetapi burung undan tidak pernah membalas maupun menyerang burung camar. Dia memberi dengan apa yang dia miliki. Yang ketiga, burung undan selalu menjaga anak-anaknya dengan baik. Dia bukan hanya menjadi payung berbulu ketika anak-anaknya menetas, tapi juga dia memberikan makanan
penekanan, perlindungan kepada anak-anak. Undan memberi kebaikan bahkan juga untuk musuh-musuhnya. Ketika burung undan yang lain diikat di tiang, tadi ingat ya ceritanya, ketika dia melihat temannya diikat, dia akan memberi makan kepada temannya itu sampai temannya benar-benar lepas. Nah anak-anak, mari kita semuanya untuk belajar murah hati dengan apa yang kita miliki. Misalnya, kita bisa tersenyum ketika bertemu dengan teman kita. Kita memberi hormat dengan cara tersenyum. Atau kita memberi salam seperti burung undan. Ketika dia bertemu dengan temannya, dia akan memberi hormat kepada temannya. Nah, kita belajar untuk memberikan salam kepada siapapun yang kita temui. Nah, itulah tadi cerita tentang burung undan yang bermurah hati. Sama-sama ya, kita menghafal lagi kemurahan hati. Oke, ikutin ya. Kemurahan hati adalah menyadari bahwa saya adalah orang yang dipercayakan atas segala milik saya dan menggunakannya untuk tujuan yang terbaik. Oke, yuk kita berdoa bersama-sama. Ya, lipat tangan, tutup mata. Oke, let's pray together. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Kami diajarkan untuk selalu bermurah hati. Tuhan Yesus, tolong kami walaupun masih kanak-kanak, tapi ajarkan kami untuk kami bisa bermurah hati dengan siapapun juga, dengan apa yang kami miliki. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemurahan hati-Mu bagi kami, sehingga kami boleh menikmati sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami, dengan sukacita, dengan gembira, dengan sehat selalu. Semuanya karena kemurahan hati Tuhan. Untuk itu, ajar kami untuk bermurah hati dengan apapun yang kami miliki. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi.